Linguistik adalah ilmu yang mempelajari bahasa. Ilmu ini mempelajari bagaimana struktur bahasa, cara mempelajarinya, bagaimana bahasa digunakan, dan bagaimana bahasa berubah seiring waktu. Seperti ahli biologi yang mempelajari makhluk hidup, ahli linguistik mempelajari bahasa dalam berbagai bentuk dan fungsinya. Intinya adalah memahami prinsip-prinsip dasar yang mengatur semua bahasa. Linguistik mengeksplorasi pertanyaan seperti, bagaimana anak-anak belajar bahasa ibu mereka? Mengapa beberapa bunyi umum di berbagai bahasa, sementara yang lain jarang? Bagaimana bahasa berevolusi? Ilmu ini menyediakan kerangka kerja untuk memahami kapasitas manusia yang paling mendasar bahasa. Studi tentang bahasa setidaknya sudah ada sejak abad ke-5 SM di India dengan analisis Panini tentang bahasa Sanskerta. Bangsa Yunani juga membuat kontribusi yang signifikan dengan memeriksa hubungan antara bahasa dan pemikiran. Disiplin linguistik modern muncul pada abad ke-19, ditandai dengan pergeseran menuju pendekatan yang lebih sistematis dan ilmiah. Para cendekiawan seperti Ferdinand de Saussure dan Leonard Bloomfield memainkan peran penting dalam membentuk bidang ini. Abad ke-20 menyaksikan munculnya aliran pemikiran yang berpengaruh, termasuk tata bahasa generatif oleh Noam Chomsky, yang mengemukakan tentang fakultas bawaan manusia untuk bahasa. Saat ini linguistik terus berkembang, merangkul metodologi baru, dan menggabungkan wawasan dari bidang-bidang seperti psikologi, ilmu komputer, dan ilmu saraf. Linguistik memiliki aplikasi praktis dalam berbagai aspek kehidupan kita, mulai dari pendidikan hingga kecerdasan buatan. Bagi para pendidik, linguistik memberikan wawasan berharga tentang pemerolehan bahasa dan metodologi pengajaran. Dalam komunikasi, linguistik memainkan peran penting dalam menganalisis dan meningkatkan strategi. Ilmu ini membantu kita memahami bagaimana bahasa dapat digunakan secara efektif dalam berbagai konteks, mulai dari interaksi interpersonal hingga berbicara di depan umum. Linguistik sangat penting untuk mengembangkan sistem AI yang dapat memahami dan memproses bahasa manusia. Mempelajari linguistik membekali kita dengan keterampilan berpikir kritis, meningkatkan pemahaman kita tentang kognisi manusia, dan memperluas perspektif kita tentang budaya dan gaya komunikasi yang berbeda. Mendefinisikan linguistik secara singkat bisa jadi menantang, karena ilmu ini mencakup berbagai subbidang dan perspektif. Ferdinand de Saussure, yang dianggap sebagai bapak linguistik modern, mendefinisikan linguistik sebagai ilmu yang mempelajari bahasa. Leonard Bloomfield, seorang tokoh terkemuka dalam strukturalisme Amerika, mendefinisikan linguistik sebagai studi tentang ucapan manusia. Noam Chomsky, seorang ahli bahasa yang sangat berpengaruh, mendefinisikan linguistik sebagai studi tentang pikiran manusia yang diungkapkan melalui bahasa. Definisi-definisi ini meskipun berbeda penekanannya, secara kolektif menggarisbawahi keabsahan ilmiah, fokus pada bahasa manusia dan sifat interdisipliner dari penyelidikan linguistik. Linguistik adalah bidang yang dinamis, terus berkembang dengan penemuan dan wawasan baru. Linguistik adalah bidang yang luas dan beragam, menjelajahi bahasa dari berbagai sudut pandang. Fonetik menyelidiki bagaimana bunyi dihasilkan, ditransmisikan, dan dipahami. Fonologi berfokus pada sistem bunyi bahasa dan bagaimana bunyi diatur dan digabungkan untuk membentuk kata. Morfologi mengkaji bagaimana morfem, unit makna terkecil, digabungkan untuk menciptakan kata-kata kompleks. Sintaksis mengeksplorasi aturan-aturan yang mengatur penyusunan kata menjadi frasa dan kalimat. Semantik dan pragmatik mengkaji makna kata dan bagaimana bahasa digunakan dalam konteks untuk menyampaikan makna di luar makna literal. Ahli bahasa mendekati studi bahasa pada tingkat analisis yang berbeda, masing-masing berfokus pada aspek tertentu dari struktur atau fungsi linguistik. Pada tingkat terendah, kita memiliki fonetik dan fonologi yang berhubungan dengan bunyi bahasa. Fonetik mengkaji sifat-sifat fisik bunyi ujaran, sedangkan fonologi menganalisis bagaimana bunyi diatur dan berpola dalam suatu bahasa tertentu. Morfologi menganalisis bagaimana morfem, unit makna terkecil, digabungkan untuk membentuk kata. Sintaksis berfokus pada penyusunan kata menjadi frasa dan kalimat. Semantik mengkaji makna literal kata, frasa, dan kalimat. Pragmatik mengeksplorasi bagaimana bahasa digunakan dalam konteks untuk menyampaikan makna di luar tingkat literal.
Dengan menganalisis bahasa pada tingkat yang berbeda ini, ahli bahasa mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang cara kerja yang rumit dari kemampuan manusia yang kompleks ini.